المسلمين فليتق الله فيهم. يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. لقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, barang siapa yang ingin mendiami taman-taman surga di dunia ini, maka hendaklah dia mendatangi tempat-tempat berzikir. Sesungguhnya dialah merupakan taman-taman surga. Dalam poin yang ke-21 ini, Al-Imam al-Jauziyah rahimahullah mengumpamakan, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengumpamakan majlis yang terdapat padanya satu kaum berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itulah merupakan taman-taman surga. Majlis kita ini insyaallah taala bagian daripada taman-taman surga. Di sini kita mengingat tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, hukum-hukumnya, perintahnya, larangannya, janji-janjinya, ancamannya. Inilah merupakan taman-taman surga yang menghidupkan hati-hati. Ya, surga bagi orang-orang beriman yang lebih nikmat dirasakannya dibandingkan taman-taman surga penduduk dunia. Ya, banyak tempat-tempat yang indah di bumi ini. Tempat-tempat berdamai wisata yang indah. Ya, masuknya harus membayar. Kita menikmati keindahannya. Tapi ya, ada yang dalam bentuk pantai, gunung, air terjun dan lain-lainnya. Ini taman-taman surga penduduk bumi, penduduk dunia. Lepas dari sana tinggallah penat, kadang-kadang sakit. Ya. Tapi taman-taman surga untuk orang-orang mukmin, ya, dialah merupakan tempat berkumpulnya orang-orang dalam rangka berzikir kepada Allah. Makna berkumpul di sini dan berzikir di sini bukanlah dengan pengertian mereka berkumpul bersama, berzikir bersama dengan satu suara, tidak. Karena tidak pernah prakteknya dalam kehidupan Nabi yang mulia SAW ada keterangan Nabi dan para sahabat berzikir bersama, tidak itu. Tapi masing-masing berzikir, ya, dalam satu tempat, sebagaimana mereka berzikir selepas salat, ya, masing-masing berzikir sebagaimana mereka berkumpul untuk belajar agama Allah. Ya, ini bagian daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah taman-taman surga. Wa qad dzakara Ibnu Abi Dunya wa ghairuhu min hadits Jabir bin Abdullah qala, Ibnu Abi Dunya menyebutkan dari hadits Jabir dan lain-lainnya dari Jabir bin Abdullah qala, dia berkata, kharaja alaina Rasulullah SAW faqal, Rasulullah pernah keluar menemui kami, maka beliau berkata, ya ayyuhan nasu irta'u fi riyadil jannah, wahai manusia, kunjungilah taman-taman surga, singgah di sana. Faqulna ya Rasulullah wa ma riyadul jannah, kami pun bertanya, apa taman-taman surga itu ya Rasulullah? Qala majal, berzikirlah kalian. Faman kana yuhibbu an ya'lama manzilatahu indallah, barang siapa ingin mengetahui bagaimana kedudukan dia di sisi Allah, falyanzur kaifa manzilatullah ta'ala indah, hendaklah dia memikirkan bagaimana kedudukan Allah di sisinya. Fa inna Allah ta'ala yanzilul 'amala minhu haitsu anzalahu min nafsihi. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan, ya, orang-orang yang berzikir kepadanya sesuai dengan tingkat amalan mereka. Semakin banyak zikirnya, semakin tinggi tempatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak lalainya, semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala tempatnya. Semakin tinggi tingkat Allah dalam hatinya, semakin tinggi tingkat dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ini faedah yang ke-51. Inilah teman-teman surga, tempat orang berzikir, membaca kitabullah, mempelajari sunnah Rasulullah. Inilah teman-teman surga itu. Maka yang datang kemari hakikatnya sedang mendatangi taman-taman surga. Kita layangkan kaki-kaki kita, ada yang dari Batam Center, dari Tiban, dari Batu Haji, dari Barelang, ya, semuanya dalam rangka untuk bersimpul di taman-taman surga. Inilah dia. Athaniyatul khamsul, faedah yang ke-52. Anna majalis dzikri majalisul malaikah. Sesungguhnya majlis zikir itu adalah majlisnya para malaikat. Falaysa min majalis dunya lahum majlisun illa majlisun yadhkurullah ta'ala fihi. Malaikat-malaikat itu tak punya tempat untuk berkumpul-kumpul di bumi ini kecuali di tempat-tempat berkumpulnya manusia dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama akhraja fi sahihain min hadits al-A'mash, sebagaimana Bukhari Muslim menyebutkan dalam kedua kitabnya dari jalur al-A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah, dari Abu Salih dari Abu Hurairah qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan fudulan. Sesungguhnya ada malaikat-malaikat fudulan, ya Allah SWT kirimkan mereka sebagai tambahan, bukan sekedar untuk mencatat. Karena ada malaikat-malaikat yang tugasnya mencatat, ini Allah tambahkan lagi, ya, di luar daripada malaikat yang menjaga manusia. Mereka tugasnya hanya sekedar untuk meramaikan majelis dzikri, bukan untuk mencatat amalan manusia, tidak. An kitabin nas, mereka malaikat-malaikat yang Allah tambahkan bukan untuk mencatat amalan manusia. Wa yatufuna fit turuqi, mereka berjalan-jalan kemana-mana di jalan-jalan. Yaltamisuna ahla dzikri, mereka mencari mana tempat orang-orang sedang berzikir kepada Allah. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah taala, kalau mereka mendapati ada satu kaum sedang berzikir kepada Allah. Ingat, ini semuanya dalil-dalil umum yang dipegang oleh ahli bid'ah untuk membolehkan zikir jemaah. Padahal dalil-dalil umum ini harus senantiasa diterjemahkan dengan dalil-dalil khusus daripada perbuatan Nabi. Sepanjang hidupnya Nabi tidak pernah berkumpul dengan para sahabat berzikir bersama. Tidak ada ceritanya. Ya, ingat, di antara sebab penyimpangan sebagian kaum muslimin gara-gara memegang dalil yang umum, melupakan dalil yang khusus. Jadi jika mereka mendapati ada majlis orang-orang sedang berzikir kepada Allah Ta'ala, mereka pun saling menyuruh satu sama lain, halummu ila hajatikum, wahai para malaikat-malaikat Allah, mari kemari, ini yang kalian cari, inilah hajat kalian. Karena itulah kita merasakan kenikmatan di masjid zikir, di kajian, kenikmatan yang Masya Allah tak dapat diekspresikan, tak dapat dituliskan, meresap dalam hati, tenang, tentram, nikmat, kita rindukan kembali, sehingga kita selalu ingin datang dan datang, tak peduli pagi hari, malam hari, kapan ada kesempatan duduk di sana. Kenapa? Malaikat-malaikat berkumpul di sana, membuat tenang, tentram, damai hati kita. Fayahufuna bi ajnihatihim ila as-sama'id dunya, maka mereka pun berkumpul satu sama lain. Mereka menaungi orang-orang yang sedang berzikir ini sampai jumlah mereka berkumpul sampai ke langit dunia. Mereka menaungi mereka dengan sayap-sayapnya sampai ke langit dunia. Qala fayas'aluhum rabbuhum ta'ala, berkata Rasulullah, maka Tuhan mereka Allah bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu bihim, dan Allah lebih tahu tentang mereka. Ma yaqulu ibadi, wahai malaikat-malaikatku, apa yang sedang disebutkan oleh hamba-hambaku? Qala yaqulun, berkatalah malaikat
Ya Tuhan, yaqulun, mereka berkata, yusabbihunak, mereka bertasbih mensucikan Engkau. Jadi kata Nabi, yaqulun, berkatalah malaikat-malaikat itu, ya Tuhan, mereka bertasbih mensucikan Engkau. Wa yukabbirunak, mereka bertakbir membesarkan Engkau. Wa yahmadunak, mereka bertahmid memuji Engkau. Wa yumajjidunak, mereka memuliakan Engkau. Qala fayaqulu, berkata Nabi, maka Allah pun berkata, hal ra'auni, apakah mereka pernah melihatku? Qala fayaqulun, Rasulullah berkata, maka malaikat-malaikat pun berkata menjawab, la wallahi ma ra'auka, tidak demi Allah Tuhan, mereka belum pernah melihatmu. Qala fayaqulu kaifa law ra'auni, Nabi berkata, maka berkatalah malaikat-malaikat, bagaimana Allah berfirman, bagaimana sekiranya mereka melihatku? Qala fayaqulun law ra'auka kanu ashadda laka ibadah, ya Tuhan, sekiranya mereka melihatmu tentulah mereka lebih dahsyat dalam beribadah menyembahmu. Wa ashadda laka tahmidan wa tamjidan, pasti lebih dahsyat puji-pujian mereka, ya, dan berbagai macam kemuliaan yang mereka nisbatkan kepadamu semakin dahsyat tentunya. Wa aktsaru laka tasbihan, tentu semakin banyak tasbih mereka. Qala fayaqul, maka berkata Nabi, Allah pun bertanya, ma yas'aluni, apa yang mereka minta kepadaku? Qala yas'alunakal jannah, malaikat-malaikat menjawab, ya Allah, mereka bermohon kepadamu surgamu. Qala fayaqul, maka kembali Nabi berkata, Allah pun bertanya, wa hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat surgaku? Qala yaqulun la wallahi ya Rabb, malaikat menjawab, kata Nabi, tidak pernah Tuhan. Ma ra'auha, mereka tidak pernah melihatnya, mereka belum pernah melihatnya. Qala fayaqulu fa kaifa law annahum ra'auha, Allah bertanya kembali, bagaimana sekiranya mereka melihat surgaku? Qala yaqulun law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan, ya Tuhan, kata malaikat, sekiranya mereka melihat surgamu pasti lebih dahsyat kesungguhan mereka dalam memujimu, berzikir kepadamu. Wa ashadda laha talaban, pasti mereka akan lebih dahsyat berupaya untuk memasukinya. Wa a'zama fiha raghbatan, lebih dahsyat keinginan mereka untuk segera ke sana. Qala fayaqulu, berkata Rasulullah, kembali Allah bertanya, famimma yata'awwadun, dari apa mereka berlindung? Qala minan nar, ya, maka menjawab salah satu malaikat, dari api neraka. Qala yaqulu hal ra'auha, maka bertanyalah Allah, pernahkah mereka melihat neraka? Qala yaqulun, berkata Rasulullah, menjawab para malaikat-malaikat, la wallahi ya Rabb, tidak demi Allah ya Tuhan, mereka tak pernah melihat neraka. Ma ra'auha. Qala yaqulu fa kaifa law ra'auha, kembali Allah bertanya, kata Nabi, bagaimana sekiranya mereka melihat nerakaku? Qala yaquluna law ra'auha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafatan, sekiranya mereka melihat nerakamu Tuhan, pasti semakin dahsyatlah mereka berlari menjauhinya, semakin dahsyat pula ketakutan mereka darinya. Qala yaqulu fa ushidukum, maka Allah berkata, saksikanlah oleh kalian, qad ghafartu lahum, aku telah mengampuni mereka. Subhanallah. Ini terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim. Belum selesai. Qala fayaqulu malakun minal malaika, berkata Nabi, ada salah satu malaikat bertanya, fihim fulanun laysa minhum, bagaimana ya Allah, bagaimana ya Rabb, di tengah-tengah mereka ada seseorang yang bukan bagian daripada mereka sebenarnya. Innama ja'a lihajah, dia datang untuk hajatnya. Mungkin dia datang memanggil seseorang daripada sahabatnya di majlis tersebut, karena sahabatnya sedang ngaji, dia terpaksa nunggu sebentar, duduk di sana. Ya, mungkin dia datang kebetulan ada satu hajat yang ingin ditunaikan, nampaknya ada orang sedang mengaji, dia pun ikut di sana. Jadi bukan daripada mereka asalnya,
Bagaimana Tuhan orang semacam ini? Qala humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Berkata Allah, dia dimasukkan ke dalam majlis mereka, tak akan pernah ada yang celaka duduk bersama mereka. Allahu Akbar. Datang, duduk, walaupun ngantuk-ngantuk sikit di belakang sana. Dapat keutamaan ini, keutamaan zikrullah. Subhanallah. Ya, nikmatilah, rasakan kenikmatannya. Anda akan tertarik untuk terus dan terus mendatangi, menikmati. Kenapa? Memang surga, taman-taman surga. Ya, kenikmatan itu ada dua, ada kenikmatan zahir, ada kenikmatan batin. Kenikmatan zahir ini yang kita tampak, yang kita lihat, ya, tak ada bandingannya dengan kenikmatan batin. Boleh jadi kenikmatan batin yang dirasakan orang-orang yang tak memiliki dunia dan isinya lebih dahsyat dibandingkan orang-orang yang memiliki dunia seisinya, karena hanya memiliki kenikmatan zahir saja. Ya, subhanallah. Ilmu ini adalah merupakan surga yang tak pernah ada bandingannya dengan berbagai macam gemerlap dunia. Zikrullah pun demikian. Ya, kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini tak ada bandingannya dengan semua nikmat dunia yang ada pada kita. Dengan syarat, upayakanlah dalam mengucapkannya sesuai antara ucapan lisan dan hati. Resapi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Pahami maknanya, selami maknanya, bukan asal sebut dengan cepat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, ini akan menjadi nikmat. Tergesa-gesa? Tidak. Hati lalai? Tidak. Ya, kau lihat banyak orang-orang Arab bawa tasbih kemana-mana, tangannya bergerak-gerak terus sambil ngomong-ngomong bergerak-gerak. Ini zikir dengan kelalaian. Kadang riak lagi dia, ada ujubnya di sana. Sebaik-baik zikir adalah ma tawata'a fihi al-qalbu al-lisan, ketika hatinya sesuai dengan ucapan lisannya. Demikian juga ibadah lain, salat. Yang paling indah adalah ketika lisan ini sejalan dengan hati. Kalau hanya kata lisan yang berzikir kepada Allah tak diiringi hati, kurang keutamaannya, tak sampai kepada kenikmatan surga yang dijanjikan di sini. Fahadha min barakatihim ala nufusihim wa ala jalisihim. Kata Ibnu Qayyim, inilah keberkahan mereka untuk diri mereka dan untuk teman-teman yang bermajlis dengan mereka. Falahum nasibun min qawlihi. Ya, mereka itu mendapatkan bagian daripada apa yang Allah sebutkan, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan aku penuh berkah dimanapun aku berada. Di antara berkahnya, orang sekelilingnya pun mendapat cahaya daripadanya. Cahaya malaikat, cahaya ilmu, ya, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bermajlis dengan mereka. Ya, karena itulah Ibnu Qayyim menyebutkan tentang gurunya Ibnu Taimiyah, lepas subuh pasti nggak akan tinggalkannya majelisnya sampai matahari naik sepenggalah, baru dia keluar masjid. Bertanya gurunya, bertanya sang murid, guru mengapa tak guru tinggalkan ini? Kata dia, inilah nutrisiku, inilah vitaminku, inilah makananku, hadza quti. Ini makananku, ini konsumsiku. Sekiranya ini ku tinggalkan, lemahlah badanku. Ya, zikrullah dahsyat. Ya, mendatangkan segala kebaikan, menjauhkan segala macam keburukan. Ya, apapun bentuk keburukan dijauhkan dengan zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakadzal mu'min mubarak, demikianlah orang mukmin dimanapun dia berada, dia akan mendatangkan keberkahan.
aina halla, dimanapun dia bertempat. Kebalikannya wal fajir, adapun pelaku dosa, pelaku maksiat, orang yang keji, masy'umun aina halla, maka dia sial, membuat orang sial di sekitarnya dimanapun dia berada. Masy'um, subhanallah, dosa itu membuat sial. Makanya Nabi SAW menyuruh sahabat-sahabat ketika mereka melewati negeri kaum Tsamud, bergegas cepat, jangankan datang ke tempat-tempat orang zalim yang Allah binasakan tersebut, nanti kalian ditimpa kesialan dosa-dosa mereka. Maksiat mempengaruhi sekitarnya, sebagaimana taat pun demikian mempengaruhi sekitarnya. Maka inilah keberkahan. Subhanallah. Nikmat bermajlis dengan antum-antum ini, insya Allah saya tak akan ditipu. Ya, nikmat, tersenyum, ketemu, berjabat tangan, walaupun corona dilarang untuk orang-orang dicurigai. Ya, nikmat, tak ada rasa khawatir, tak ada rasa takut. Menjaga kata, menjaga adab, tak ada kata-kata kotor. Nikmat majlis orang-orang beriman. Fa majalisul dzikri majalisul malaika, maka majlis zikir itu adalah majlis para malaikat. Ini karena kita tak melihat saja. Demi Allah, andai kata kita melihat, akan benar kita buktikan apa yang dikatakan Nabi SAW. Malaikat datang berbondong-bondong, kita tak melihat. Kebalikannya, wa majalisul ghaflah, adapun majlis yang padanya kelalaian, ya, kumpul ngomong kesana kemari, main gaple, main catur, main kartu, main truk, anak-anak muda kumpul main game online, majalisul ghaflah. Ini majlisnya kelalaian. Majalis syaitan, majalis syaitan, lalai, ya, menghalangi daripada zikrullah, menghalangi daripada salat, menghalangi daripada baca Quran. Subhanallah. Andai kata kita terbiasa dengan zikrullah, tiap kala kita melakukan suatu perbuatan, ya, yang sekiranya akan dapat merusak ketenangan hati kita ini, seketika hati ini akan galau. Dampak daripada zikrullah, terbiasa zikrullah. Kadang-kadang manusia akan tergelincir berbuat dosa, tapi seketika dia ingat, seketika dia merasa tak nyaman, melihat video yang macam-macam, tak nyaman. Kenapa? Zikrullah. Tinggalkannya, beristighfar, diangkat Allah derajatnya, bertobat, ya Allah, diangkat Allah derajatnya. Tak lama-lama tenggelamnya. Dan ciri-ciri orang bertakwa bukan tak buat dosa, tapi andai kata mereka buat dosa, seketika Allah SWT ya buat mereka bertobat kepada Allah SWT. Kata Allah tentang orang-orang muttaqin, alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Mereka lah yang apabila melakukan perbuatan keji, ya, kata-kata fahisyah identik dengan, ya, perzinahan dan semua sarana kesana daripada syahwat-syahwat kemaluan. Al-zalama anfusahum, atau menzalimi diri mereka, ya, dzakarullah, seketika mereka ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, seketika mereka minta kepada Allah ampunan atas dosa-dosa mereka. Ini faedah zikrullah. Tak nyaman dia, hatinya merasa panas, tak nikmat, tinggalkan. Kembali dia berzikir kepada Allah SWT, hapus dosa-dosa ini. Masya Allah, luar biasa. Ini butuh latihan, ya, ini butuh praktek. Praktekkanlah, nikmat. Subhanallah. Apalagi bisa terbangun di malam hari menjadi kebiasaan rutin, nikmat luar biasa. Hanya dapat dirasakan orang-orang yang mengalaminya, menyelaminya. Dan butuh mujahadah, butuh kesungguhan untuk menikmati surga dunia ini.
Wa kullu mudhafin ila syaklihi wa asbahi. Segala sesuatu itu akan senantiasa digandengkan dengan apa yang mirip dengannya. Kelalaian digandengkan dengan syaitan, zikrullah digandengkan dengan malaikat. Kesucian hati mereka digandengkan dengan kesucian para malaikat. Kekotoran hati mereka digandengkan dengan kekotoran syaitan-syaitan. Wa kullu mri'in yasiru ila ma yunasibuhu. Begitulah setiap manusia itu akan senantiasa berdekatan dengan apa yang sesuai dengannya. Pelaku maksiat tak tahan di sini 1 jam, setengah jam pun nggak tahan, mungkin 10 menit pun tak tahan. Paksa duduk di sini, tak tahan. Sebaliknya, antum paksa giring ke tempat-tempat majlis kelalaian, tempat orang tenggen, suruh duduk sebentar, tak tahan. Ini bukan habitatku ini, tak tahan. Ya, jangankan bergabung di majlis dunia, majlis kelalaian, nengok mereka pun kita tak tahan. Ya, subhanallah. Kenapa? Ya karena memang begitulah. Allah telah buat segala sesuatu akan senantiasa berdekatan apa yang berkesuaian dengannya. Ya, at-tuyuru ala mithliha taqa. Burung-burung itu akan mendatangi burung-burung yang mirip dengannya. Tak mungkin burung emprit mendekati kawanan elang, mustahil. Ya. Al-thalithatul khamsun, faedah yang ke-53, anna Allah azza wa jalla yubahi bidzakirina malaikatahu. Allah senantiasa berbangga-bangga kepada malaikat-malaikat, membanggakan hamba-hambanya yang selalu berzikir kepadanya. Allahu Akbar, ya Tuhan, alangkah dahsyatnya Allah membanggakan kita di alam malaikat. Kalaulah kita disebut Pak Presiden saja, nama kita sudah setengah mati senangnya. Bagaimana yang menyebutkannya Rabbul Alamin kepada malaikat-malaikat yang suci? Tapi ini semua perkara gaib. Dibutuhkan keimanan, dibutuhkan tasdik, pembenaran. Kama rawa Muslimun fi sahih, Muslim meriwayatkan dalam sahihnya an Nabi Sa'id al-Khudri qala, dari Abu Sa'id al-Khudri dia berkata, kharaja Muawiyah ala halaqatin fil masjid. Suatu hari keluarlah Muawiyah menemui satu halaqah, kumpulan orang-orang di masjid. Faqala ma ajlasakum. Muawiyah bertanya, mengapa kalian duduk di sini? Apa yang buatkan kumpul di sini? Qalu jalasna nadhkurullah ta'ala. Mereka menjawab, kami sedang berkumpul di sini dalam rangka berzikir kepada Allah. Qala Allahi ma jalasakum illa dzak. Aku bersumpah demi Allah, benarkah yang kalian katakan kalian hanyalah duduk di sini dalam rangka mengingatnya? Qalu Allah ma jalasna illa dzalik, kami kumpul di sini hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Qala amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Sesungguhnya aku tidaklah memintakan bersumpah karena aku curiga kepada kalian. Wa ma kana ahadun bi manzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu haditsan minni. Taklah ada salah seorang pun yang memiliki kedudukan sepertiku ini di sisi Rasulullah SAW yang lebih sedikit hadisnya dariku. Kata Muawiyah, aku tak banyak mendengar hadis dari Nabi SAW. Walaupun kedudukannya begitu dekat, Muawiyah adalah merupakan iparnya Rasulullah SAW, karena saudarinya Ummu Habibah adalah merupakan saudari dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia iparnya Nabi SAW. Wa inna Rasulullah SAW kharaja ala halaqatin min ashabi. Sesungguhnya Nabi pernah keluar suatu saat menemui halaqah, kumpulan sahabat-sahabatnya. Faqala ma ajlasakum. Dia pun bertanya sebagaimana aku bertanya, apa motivasi kalian duduk di sini? Qalu jalasna nadhkurullah ta'ala wa nahmaduhu. Kami duduk di sini berzikir kepada Allah, memujinya. Ala ma hadana lil Islam. Dia telah memberi kami petunjuk hidayah kepada Islam, wa ma manna bihi alaina, dan segala macam nikmat yang dia anugerahkan kepada kami. Qala Allah, kata Nabi, benarkah demi Allah yang akan kucapkan?
Ma jalasakum illa dzalik. Itukah motivasi kalian duduk di sini? Qalu wallahi ma jalasana illa dzak. Berkata mereka, demi Allah tidaklah kami kumpul di sini kecuali hanya untuk tujuan itu. Qala ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Sesungguhnya aku bukanlah mintakan bersumpah karena ragu dengan kalian. Walakinnahu atani Jibril, tetapi telah datang kepadaku Jibril. Fa akhbarani, Jibril memberitahukan kepadaku, annallaha tabaraka ta'ala yubahi bikumul malaikah. Sesungguhnya Allah tabaraka ta'ala membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Dari mana Nabi tahu? Jibril. Kata Jibril, Allah membanggakan kalian kepada para malaikat-malaikatnya. Inilah keutamaan zikrullah. Ya, sebagaimana termuat dalam hadis Nabi, majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah, yatluna kitabullah, mereka baca kitab Allah, wa yatadarusuna fi bainahum, mereka saling belajar satu sama lain. Terakhirnya, wa dzakarahumullahu fi man inda, kecuali Allah mengingatkan mereka kepada malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. فهذه المباحات من الرب تبارك وتعالى دليل على شرف الذكر عنده. Allah membanggakan hamba-hambanya yang berzikir memujinya. Ini menunjukkan betapa mulianya amalan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatihi lahu, betapa dicintai Allah amalan ini. Wa anna lahu maziyatan ala ghairi min al-amal, bahwasanya amalan ini memiliki keistimewaan dibandingkan amalan-amalan lainnya. Banyak keistimewaan zikrullah ini. Semua orang bisa berzikir kepada Allah tabaraka ta'ala. Banyak amalan, tak semua orang mampu melakukannya. Berinfak, orang-orang kaya yang sanggup berinfak. Berjihad, orang-orang kuat yang sanggup berjihad. Ya. Tapi zikrullah semua orang bisa buat. Ya. Tak payah, ringan, mudah, tapi banyak orang meninggalkannya. Ar-Rabi'atu wal khamsun, faedah yang ke-54. Ini faedah yang terakhir karena waktu telah dekat. Anna mudmina dzikri yadkhul jannata wa huwa yadhhak. Orang yang kecanduan berzikir kepada Allah akan masuk surga dalam keadaan dia tertawa. Lima dzakara Ibnu Abi Dunya an Abdurrahman bin Mahdi. Ibnu Abi Dunya menyebutkan dari Abdurrahman bin Mahdi an Muawiyah bin Shalih, dari Muawiyah bin Shalih an Abdurrahman bin Jubair, dari Abdurrahman bin Jubair bin Nafir al-Hadrami an abihi, dari ayahnya an Abi Darda, dari Abu Darda qala, dia berkata, alladzina la tazalu alsinatuhum ratbatan min dzikrillahi azza wa jalla yadkhulu ahaduhumul jannata wa huwa yadhhak. Kata Abu Darda, orang-orang yang senantiasa lidahnya basah dengan berzikir kepada Allah kelak akan masuk surga dalam keadaan mereka tertawa. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan-keutamaan zikrullah, dan masih banyak lagi sisanya yang akan datang. Ya, akan kita bahas bahwasanya seluruh syariat Allah, perintahnya, larangannya, tujuannya dalam rangka zikrullah. Kita salat untuk berzikir kepada Allah, itu pembahasan akan datang. Haji, berzikir kepada Allah. Menyembelih kurban, berzikir kepada Allah. Bersedekah dalam rangka berzikir kepada Allah. Semua amalan. Allahu Akbar. Ini menunjukkan keutamaan zikrullah wa ta'ala, bahwasanya segala macam amal ibadah itu dalam rangka berzikir kepada Allah. Demikianlah ikhwati fillah, kita padakan sampai di sini. Semoga memacu kita untuk senantiasa banyak berzikir kepada Allah dalam segala sesuatu. Mau makan berzikir, masuk rumah berzikir, keluar masjid, masuk masjid, mau berwudu, selepas dari WC, selalu berzikir agar kita masuk ke dalam firman Allah, wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat. Mereka